Selamat datang kembali teman-teman, nama saya Anton Ismail dan kali ini gue pengen bahas tentang bagaimana membuat CV yang keren. Dan lo tau nggak berapa banyak CV di atas meja HRD itu? Apa yang harus kita lakukan agar kita dilirik, dilihat atau dipilih, akhirnya dibaca? Hai, mari kita bahas bagaimana membuat CV yang keren. Triknya itu apa sih membuat CV? Misalkan semua orang biasanya pakai amplop apa, Bang? Pakai amplop coklat warnanya. Coklat. Bayangin amplop coklat yang ada di meja HRD itu. Berpikiran dari warna dulu deh. Boleh nggak sih kalau misalkan gue pakai warnanya lain, misalkan warna apa? Misalkan yang lo suka warna apa? Warna biru. Biru bisa, ya gitu. Tumpuk ratusan yang coklat itu, kalau kita ngasih warna biru atau warna pink, bagaimana? Warna. Bisa nggak bentuknya kita rubah? Tidak bisa. Tapi kalau mau dirubah bisa apa nggak? Bisa. Aduh, gimana sih? Bisa, buat sendiri. Iya, kreasi sendiri. Oke, semuanya kan sama. Kenapa kita nggak buat lebih besar? Jadi mungkin sebesar kapal, tapi jangan sampai mengganggu, memenuhi meja-mejanya itu gitu loh. Tuh satu hari saya punya project. Saya mengumpulkan teman-teman saya yang tidak pernah membuat CV sebelumnya dan saya suruh mereka untuk membuat CV. Misalkan mereka diberikan kesempatan untuk membuat CV, mereka akan buatnya seperti apa? Ini adalah tips and tricks dari teman-teman kita. Sekarang kita memiliki beberapa CV yang dibuat oleh teman-teman saya yang keren-keren. Oke, kita mulai dari siapa? Kita mulai dari sini. Di sini, ini adalah CV-nya Dara warga negara. Dia di sini melamar untuk, misalkan ini adalah fiktif aja ya. Ini untuk China National Office Offshore di perusahaan minyak gitu ya. Gue nanya, kenapa lo naruh foto lo segede gaban? Terus dia bilang, ya karena gue cantik, Ton. Orang kan suka wanita cantik, cewek cantik. Ya gue taruh wajah gue yang cakep ini di depan segede-gede itu. Cara berkomunikasi dia seperti diterima apa enggak? Gue nggak tahu. Oke, ini caranya si Dara. Kemudian CV-nya si Andin, dia nggak pernah ngelamar kerja. Tapi kalau misalkan pada saat dia disuruh buat CV, CV-nya kayak gini. Oke. Dia menunjukkan kreativitas dia kayak gini dan dia susun itu. Dia tulis di sini, ask me no question, I'll tell you no lies. Dan ada fotonya kayak gitu. Menarik, dia mau berkomunikasinya dengan cara seperti ini. Kemudian, oke, ini punyanya Anton Wiryono. Di sini dia tulis namanya Joni Rambut. Kemudian di sini dia taruh ada berapa nih? 100.000 Jack. Dikasih. Ini uang rokok ya, Bro. Mudah-mudahan saya diterima. Nyogok, Bro. Kemudian punya Jenar Maesa Ayu. Dia adalah seorang penulis dan gue bertanya ke dia, misalkan dia pernah memberikan sebuah kayak CV tapi tulisan dia ke sebuah penerbit, diterima nggak? Pertama kali nggak diterima, Ton. Ya gue akhirnya kirim terus ke penerbit itu sebanyak-banyaknya sampai mereka capek sendiri gitu loh. Sampai akhirnya ya kita harus mikir kekurangan kita apa, men, kayak gitu loh. Bukan nasib lo, tapi mungkin lo bisa ngelamar jadi OB dulu baru bisa menjadi manajer. Ini adalah lambang dari konsistensi bagaimana kita harus ngirim terus. Pertama kali nggak diterima, kedua, ketiga, keempat, kirim terus sampai diterima, oke? Jangan patah semangat. Kemudian selanjutnya ini punyanya siapa? Ini punya Kakak Slang. Kakak Slang. Di sini dia menulis mengintip emang paling enak, tapi paling enak apa yang di dalam. Jadi sebenarnya kayak gini, dia gambar sendiri pakai tulisan tangan dia, gambar tangan dia, dan di sini jelas banget bahwa dia pengen buat orang penasaran, pengen orang untuk ngebuka di dalamnya. Ya bahwa di dalamnya ada satu hal yang lebih enak. Kemudian punyanya Joe Taslim. Joe Taslim, dia nulis ini Joe 23, gua nggak tahu artinya apa. Ini punyanya Hana Madness, punya Hana. Dia buatnya seperti ini. Dia kreasikan CV itu menjadi seperti ini, bukan hanya sebentuk amplop coklat, tetapi juga tampilkan keahlian dia. Dia taruh gambar-gambar dia di situ. Hal yang menarik di situ ada apa? Flash listnya karya-karya dia. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kalau lo punya kesempatan membuat CV dan untuk membuat orang tertarik sama lo pengen buatnya seperti apa? Ya, pertanyaannya adalah itu. Jadi kesimpulannya ada dua. Ya, kita harus memperhatikan yang di luarnya dulu, sampulnya, yaitu bagaimana kemasannya. Ya, kamu kreatifnya bagaimana? Bisa dibedakan dari apa sih? Warnanya, kreasinya juga bisa. Kemudian dari ukuran bisa. Kemudian bahannya juga bisa. Pakai kayu, pakai benang, pakai daun, air. Siapa tahu bisa pakai air buat CV.
Habis itu pakai apa lagi, bisa macam-macam, pikirin deh gitu. Setelah itu dari covernya, di dalamnya juga harus informatif tuh. Misalkan lo keluarnya heboh tapi di dalamnya cuma biasa-biasa aja, ya sama aja gitu loh. Tapi menurut gua di dalamnya itu harus singkat dan padat, karena orang ini nggak punya waktu banyak untuk baca. Jadi kayak nggak usah bertele-tele deh, kayak ngasih CV gitu loh, singkat dan padat dan mengena gitu loh. Misalkan ada peraturan dari perusahaan, harus dikirim dengan ukuran sekian, di amplop coklat bagaimana kayak gitu. Tapi misalkan kalau nggak ada, dia tidak menyebutkan itu, ya dan tidak ada sebuah peraturannya harus warnanya apa, bentuknya apa, ya itu kesempatan kamu untuk berkreasi, bro. Thank you, semoga kalian dapat kerjaan